Kenalkan, nama saya Fatmawati. Saya Julio Tugi Handono. Kami dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di sini kami akan menjelaskan fitur-fitur m-banking Bank Riau Kepri Syariah. Di sini kami akan menjelaskan fitur-fitur m-banking Bank Riau Kepri Syariah. Yang pertama ada transfer, yang kedua ada pembayaran, yang ketiga ada pembelian, yang keempat ada e-wallet center, yang kelima ada G-Swap, yang keenam ada favorit. Baiklah, kita akan langsung masuk ke fitur transfer. Di sini terdiri dari 3 transfer. Yang pertama ada transfer sesama bank, yang kedua ada transfer antar bank atau transfer keluar Bank Riau Kepri Syariah, yang ketiga ada transfer Bank Indonesia Fast. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer sesama. Maksudnya tuh transfer sesama Bank Riau Kepri Syariah ke Bank Riau Kepri Syariah juga. Yang kedua transfer antar bank atau transfer keluar Bank Riau Kepri Syariah. Maksudnya tuh dari Bank Riau Kepri Syariah ke Bank BNI, BRI, BCA, Bank Kalbar, dan lain-lain. Yang ketiga transfer BI Fast, merupakan layanan transfer dana yang dapat dilakukan secara real time. Baiklah, kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu pembayaran. Di sini terdapat 4 pembayaran. Yang pertama adalah telepon seluler, pajak, energi, dan tiket. Di sini saya akan menjelaskan telepon atau seluler. Yang pertama ada pulsa pasca bayar. Pulsa pasca bayar adalah pembayaran tagihan per bulan setelah pemakaian. Yang kedua ada Telkompai. Telkompai bisa digunakan untuk melakukan pembayaran IndiHome. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak. Yang pertama ada Samsat Digital Nasional. Samsat Digital Nasional adalah untuk pembayaran online pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada PBB. PBB adalah kepanjangan dari pajak bumi dan bangunan, digunakan untuk pembayaran pajak tanah dan bangunan. Yang ketiga ada pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi. Contohnya, pajak yang harus dibayar seperti pajak penjualan, biaya listrik, dan pajak gaji. Selanjutnya pembayaran energi. Di sini terbagi menjadi 2, ada PLN pasca bayar dan PLN non tagihan listrik. PLN pasca bayar adalah pembayaran listrik yang dilakukan pada akhir bulan sesuai energi listrik yang digunakan. Sedangkan PLN non tagihan listrik adalah layanan PLN non tagihan listrik atau di luar pembayaran tagihan bulanan listrik maupun pembelian token listrik. Ada juga pembayaran tiket, yaitu Lion Air. Lion Air untuk melakukan pembayaran tiket pesawat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pulsa prabayar. Pulsa prabayar merupakan pulsa yang harus dibayarkan sebelum digunakan. Kalau kita belum membeli pulsa, maka layanan seluler ini tidak bisa digunakan. Maksudnya kita harus beli pulsa dulu sebelum menggunakan layanan seluler. Di sini ada paket data. Paket data adalah sebuah layanan yang memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki akses di dunia maya atau internet. Selanjutnya pembelian energi. Pembelian energi terbagi menjadi 2. Yang pertama PLN prabayar, yang kedua cek status PLN prabayar. PLN prabayar digunakan untuk pembelian isi ulang dari PLN atau token listrik. Sedangkan cek status PLN prabayar untuk mengecek PLN prabayar. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan ke fitur e-wallet center. Di sini ada 4 aplikasi untuk menyimpan uang yang digunakan untuk transaksi secara online dengan menggunakan QR code. Selanjutnya kita masuk ke fitur G-Swap.
Terdapat 3 jiswab. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada infak sedekah, yang ketiga ada wakaf. Dari 3 ini kita bisa melakukan pembayaran melalui m-banking jika ingin berzakat, infak sedekah, atau wakaf. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan ke fitur favorit. Fitur favorit nih biasa yang sering kita gunakan, seperti fitur transfer, fitur pembayaran, dan fitur pembelian. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan tentang fitur-fitur m-banking Bank Riau Kepri Syariah. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.